Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dumani Channel. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas alasan kenapa toko Etsy kita itu disuspend ataupun di ban ataupun di blok. Jadi pastiin kalian tonton video ini sampai habis. Nah, jadi banyak banget laporan dari para subscriber ataupun teman-teman yang udah nyoba untuk buka akun Etsy dan coba untuk berjualan di Etsy. Nah, itu tiba-tiba akunnya itu disuspend, diblokir. Jadi nggak bisa jualan lagi tanpa alasan yang jelas dari Etsy. Nah, kejadian ini sebenarnya banyak sekali dialami oleh para seller dari Indonesia. Dan juga muncul isu bahwa Etsy itu memblokir semua seller dari Indonesia. Nah, sebenarnya itu nggak benar ya. Jadi, Etsy itu tidak membedakan para seller mau dari negara Indonesia, dari Amerika, atau dari Kanada, Australia, itu semuanya tidak dibedakan, sama semua. Jadi, semua negara itu sebenarnya bisa berjualan di Etsy tanpa terkecuali. Jadi, kalau ada yang bilang, semua para seller dari Indonesia itu semuanya di-ban, nggak bisa jualan lagi di Etsy. Nah, itu salah ya. Nah, jadi ada kejadian ini, satu seller dia itu buka akun Etsy, sudah daftar, sudah upload barang dan sebagainya. Tiba-tiba akun Etsy-nya itu di-suspend oleh Etsy. Alasannya itu bisa jadi yang pertama itu karena orang ini, seller ini sudah pernah membuka akun Etsy sebelumnya, dan sebelumnya dia sudah pernah diblokir oleh Etsy dan sudah pernah disuspend oleh Etsy. Kemudian dia buka toko baru lagi dengan nama yang sama, identitas yang sama, KTP yang sama, dengan IP address yang sama. Nah, itu jadi penyebab kenapa akun Etsy-nya disuspend. Karena sebelumnya dia sudah membuka akun Etsy dan kena suspend, lalu dia membuka akun Etsy baru dengan menggunakan identitas yang sama, bank yang sama. Nah, itu salah satu yang harus kalian hindari sebenarnya. Kalau misalnya kalian sudah pernah terjadi sebelumnya kalian disuspend oleh Etsy, kemudian mau membuka akun Etsy baru lagi, itu jangan menggunakan nama, identitas yang sama dan juga bank yang sama. Jadi pastikan kalian kalau mau buka akun baru lagi itu menggunakan identitas yang lain. Bisa pakai identitas suami atau istri kalian, bisa pakai identitas saudara kalian ataupun orang tua kalian. Jadi pastikan identitas yang kalian daftarkan itu berbeda dengan identitas yang kalian daftarkan pertama kali. Kemudian pastikan juga kalian menggunakan alamat email yang berbeda dan juga akun bank atas nama yang berbeda. Gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kalian pernah kena suspend oleh Etsy, itu kalau kalian mau buka akun baru lagi, jangan menggunakan identitas yang sama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nomor kartu kredit yang kalian daftarkan di Etsy itu tidak kredibel atau tidak eligible. Nah, maksudnya gimana nih? Gini, aku contohin. Nah, maksudnya di sini itu kalian harus menggunakan kartu kredit yang benar-benar bisa digunakan untuk bertransaksi ke luar negeri. Jadi bisa mengirim ataupun menerima uang dari luar negeri. Itu kalian pastikan dulu kartu kreditnya bisa melakukan transaksi itu. Nah, kenapa bisa diblokir? Kemungkinan kalian itu menggunakan kartu kredit VCC atau yang beli di online shop ya. Itu kan ada jasa VCC, Virtual Credit Card. Nah, kalian pakai itu dan ternyata diblokir. Nah, itu tidak aku sarankan untuk menggunakan VCC. Kemudian kartu kredit yang kalian daftarkan, baik itu dari bank manapun, dan ternyata kartu kredit itu tidak bisa digunakan untuk transaksi jual beli di Etsy, tidak bisa menerima ataupun mengirim uang di Etsy. Nah, jadi sebenarnya Etsy itu akan melakukan uji coba terlebih dahulu terhadap kartu kredit yang kalian daftarkan. Jadi Etsy ini akan menarik saldo dari kartu kredit kalian, lalu dia akan mengembalikannya lagi ke kartu kredit itu. Nah, apabila transaksi ini tidak terjadi, itu artinya kartu kredit kalian kan tidak bisa digunakan untuk transaksi ke luar negeri. Nah, inilah kenapa Etsy memblokir toko kalian, karena kartu kredit yang kalian daftarkan itu setelah diuji coba oleh Etsy tidak bisa melakukan transaksi.
Nah, jadi cara mengatasinya gimana? Di video-video sebelumnya itu sudah aku jelasin, kalian itu bisa mendaftarkan kartu kredit kalian itu menggunakan kartu Genius atau kartu dari Bank BTPN Genius ya. Nah, di situ kalian bisa menggunakan kartu kredit ini dan pastikan dulu saldo kalian itu ada di kartu ini, karena nanti saat Etsy akan mencoba untuk menarik saldo kalian dan membalikannya lagi, nah saldo kalian itu tuh ada di dalam kartu ini. Jadi gitu ya, pastikan kartu kredit kalian ini bisa untuk bertransaksi di Etsy, bisa menerima maupun mengirim uang ke luar negeri. Dan bagi kalian yang mendaftarkan akun Etsy-nya menggunakan kartu Genius, itu pastikan dulu kalau di kartu itu ada saldonya, jangan nol. Jadi nanti saat di uji coba bisa melakukan transaksi ke luar negeri oleh Etsy. Itu. Jadi pastikan saldonya ada. Tidak usah banyak-banyak, itu paling di uji cobanya 0 sampai 1 dolar, 0, sekian. Pokoknya dia akan mencoba untuk menarik saldo dan juga mengirimnya kembali ke kartu kalian. Jadi pastikan ada isinya. Nah, lanjut alasan yang ketiga, kenapa akun Etsy kalian itu diblokir atau disuspend oleh Etsy. Itu ada namanya pelanggaran hak cipta. Nah, di sini maksudnya pelanggaran hak cipta itu tidak hanya meniru atau menjiplak hasil karya orang lain. Itu juga termasuk mengambil gambar dari Google dan menggunakan nama-nama yang sudah dipatenkan, seperti menggunakan nama-nama Marvel, Spider-Man, Avenger, Batman, dan lainnya. Nah, itu dilarang ya, jadi nggak boleh. Karena itu termasuk ke dalam copyright. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu ingin menjual produk, misalnya ada bertemakan Harry Potter atau bertemakan Spider-Man, nah itu jangan ditulis di judulnya, itu misalnya Harry Potter atau Spider-Man, itu jangan. Jadi jangan tulis plek-plekan di judulnya itu kayak gitu ya. Jadi gunakanlah istilah yang lain. Jadi jangan menggunakan kata-kata tersebut di judul kalian, karena itu merupakan copyright dari Etsy. Lalu bagaimana buat kalian yang dropshipping barang nih dari AliExpress, seperti yang sudah aku jelasin kemarin, kalian bisa dropshipping barang dari AliExpress. Nah, itu kan kalian mengambil gambar ya istilahnya. Nah, itu kalian sebenarnya harus edit dulu gambarnya, entah itu menambahkan logo kalian atau menambahkan aksesoris lainnya di gambar itu. Pokoknya kalian sebisa mungkin edit dulu gambarnya sebelum mengupload gambar itu kembali, karena kalau kalian langsung download terus upload itu kena pelanggaran hak cipta. Jadi usahakan dulu kalian edit dulu gambarnya baru diupload. Kemudian alasan selanjutnya yaitu kalian telat bayar tagihan setiap bulannya. Nah, di Etsy ini kan ada beberapa biaya yang harus kalian bayar setiap bulan. Itu termasuk biaya listing, biaya update listing, kemudian biaya promosi kalau kalian melakukan promosi di Etsy Ads. Nah, itu kalian harus bayar setiap bulannya. Ketika kalian telat bayar tagihannya setiap bulan, otomatis Etsy akan mensuspend akun kalian. Jadi pastikan tagihan-tagihan tersebut kalian bayar setiap bulan. Sebenarnya itu sudah otomatis dilakukan oleh sistem Etsy, jadi dia langsung mengambil sejumlah uang tersebut dari kartu kredit kalian yang sudah didaftarkan. Nah, maka dari itu, dari tadi aku bilang, pastikan dulu saldo yang ada di kartu kredit kalian itu mencukupi untuk membayar tagihan-tagihan ini. Jadi tidak akan disuspend lagi karena telat bayar tagihan setiap bulannya. Kemudian alasan selanjutnya kenapa akun Etsy kalian itu bisa diblokir, karena ada beberapa orang yang melaporkan terkait dengan toko kalian. Misalnya saja beberapa pembeli kalian yang merasa tidak puas dan menjelek-jelekan toko kalian, barangnya jelek atau ini penipuan kayak gitu, barangnya tidak sesuai. Nah, jadi beberapa customer itu bisa melaporkan kalian ke pihak Etsy. Ataupun ada beberapa dari seller yang merasa kalau kalian itu menjiplak produk mereka. Jadi mereka melaporkan hal ini ke pihak Etsy dan istilahnya nge-report kalian gitu karena misal tuduhan penjiplakan.
Nah, itu juga bisa membuat akun Etsy kalian itu terblokir. Oke, nah jadi itu dia ya tadi beberapa alasan yang bisa membuat akun kalian itu disuspend oleh Etsy. Jadi sebelum kalian buka toko, pastikan dulu pelajarin term and condition-nya. Itu beberapa syarat dari Etsy yang harus dipenuhi. Kemudian pastikan kalian tidak melakukan hal-hal yang sudah aku sebutkan tadi. Dan sebenarnya yang paling penting itu mengenai produk yang kalian jual tidak copyright, dan juga kartu kredit kalian itu eligible untuk digunakan transaksi ke luar negeri. Sebenarnya itu faktor pentingnya. Oke, terima kasih. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa di next video. Two's a crowd, three's a party coming.